percaya kita semuanya pagi ini siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari bersama-sama, meskipun kita di rumah kita masing-masing, tidak mengurangi semangat kita untuk memberikan yang terbaik hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih, buat penyertaan-Mu sepanjang hari, sepanjang waktu. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu luar biasa. Pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami hadir di dalam ruang Maha Kudus. Biarlah Roh-Mu yang bekerja Tuhan atas kehidupan, atas keluarga kami Tuhan, dimanapun kami berada. Kuasa-Mu tanpa batas, sebab kasih-Mu seluas samudera Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Mari Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti. Terus Engkau yang campur tangan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, dan kami siap untuk memuliakan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh Kau baik Tuhan. Terpujilah nama Engkau. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Dari awal katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu
saat kita berdiri bersama-sama, tetap dalam hadirat-Nya. Yesus, kami bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Kami sungguh bersyukur kepada lebih tinggi. Bapa
Bapak Ibu, berikan tos kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Amin. Yes, mari kita lebih percaya lagi kepada Tuhan kita. Dialah penyelamat kita. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah nama Kau. Bersama-sama katakan Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Bukan sembuhkan mujizat di dalam hidupku. Bersama-sama tangannya di atas semua. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Yes, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kepulihkan, sembuhkan, bisa di dalam hidupku. Lebih semangat lagi katakan haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Lebih semangat katakan haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami bersyukur pada saatnya kami menerima berkat. Kami mau katakan Kau baik dalam kehidupan kami, Yesus. Sebab hidup kami tidak pernah Kau biarkan. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetap bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu, rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Amin. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus.
Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau Tuhan tak dapat mengerti jalanmu, tetap ku percayakan hidupku. Amin. Sebab aku ini Tuhan, sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Benar Yesus, Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, amin, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sudah jemaat kita berdiri bersama-sama, katakan Yesus ku percaya. Yesus ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, amin. Kami mau percaya Engkau Tuhan. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Serahkan kepada hamba-Nya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Dengan suara-suara yang meriah bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Sungguh kami percaya hanya pada Tuhan, dan kami percayakan setiap hidup kami hanya pada Engkau, Tuhan. Melalui pujian yang kami naikkan, ini bukan hanya ucapan bibir kami saja, tetapi ini adalah komitmen kami. Di dalam kondisi apapun kami tetap percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini banyak orang mengalami kekhawatiran Tuhan, mengalami ketakutan, rasanya mau mati saja. Tetapi kami percaya bahwa di dalam Yesus Tuhan ada keselamatan. Di dalam Yesus Tuhan ada berkat-berkat yang berkelimpahan. Sehingga kami tidak pernah takut dan khawatir. Tetapi kami semakin hari semakin yakin bahwa hidup kami hanya ada di tangan Tuhan. Menyerahkan setiap waktu-waktu kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami akan melihat mukjizat-mukjizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk mendengarkan kebenaran-Mu. Dan kami percaya bahwa kebenaran-Mu itulah yang menghibur kami. Kebenaran-Mu itulah yang menguatkan kami. Sehingga kami tidak pernah merasa sendirian. Kami punya Yesus yang akan menyertai kami. Sehingga pada garis akhir, terima kasih Tuhan, ambil kendali ibadah kami, sehingga kami menikmati akan kasih kemurahan Tuhan.
Sehingga ketika kami yang ada di rumah, kami menikmati kuasa Tuhan. Sehingga rumah tangga diberkati Tuhan, rumah tangga diubahkan Tuhan, rumah tangga mendapatkan kepuasan daripada Tuhan. Karena firman-Mu benar-benar menjawab kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih bertemu di dalam peribadatan kita, baik secara online, bukan menjadi satu kendala, bahwa Yesus hadir dimanapun saudara berada. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, maka Tuhan ada bersama kita, dan terjadi lawatan Allah yang besar. Bukan hanya dalam sebuah gereja, tetapi ketika kita membangun misbah Tuhan di dalam keluarga, maka keluarga itu akan mendapatkan terang kasih Tuhan. Sehingga saudara dan saya dalam kondisi apapun tetap kuat bertahan, bahkan berkemenangan di dalam segala hal. Puji nama Tuhan. Saya berharap pada pagi hari ini suara Tuhan menyapa kita dan kita dikuatkan ya di pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema manusia yang baru. Ya, kalau kita disuruh membedakan antara hitam dan putih, pasti kita dengan mudah sekali bahwa kita akan mengatakan yang ini putih Pak, yang ini merah Pak, yang ini hitam Pak, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa hitam, putih, merah, putih, itu jelas kita bisa memahaminya. Disinilah letak kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan harus jelas, ya, harus jelas pandangan kita. Apakah saudara itu putih? Apakah saudara itu hitam? Kita tidak bisa hidup di dalam keabu-abuan. Ya, makanya dalam kebenaran firman Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema manusia baru yang diambil dari kitab Efesus. Ayo kita temukan Efesus. LCD mungkin bisa bantu? Ya, Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia. 18. Dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19 katakan, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan keserakahan segala macam kecemaran. 20 mengatakan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang sekarang beribadah di dalam rumah tinggal masing-masing, satu hal yang perlu kita pahami bahwa manusia baru ini adalah mereka yang mengenal Allah sebagai Yesus Kristus Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau seseorang itu tidak mengenal Yesus, satu keniscayaan bahwa orang itu akan menjadi manusia yang baru. Tidak ada ceritanya seseorang menjadi manusia baru tanpa mengenal Yesus, percaya, bertobat, dibaptis, lahir baru, hidup baru bersama Tuhan. Itulah yang disebut manusia baru. Jadi kalau saudara mencari orang di sekitar kita yang belum mengenal Yesus Tuhan,
Tidak ada yang namanya manusia baru. Amin. Saudara dan saya adalah orang yang berbahagia, yang bersuka cita. Kenapa? Saudara dipilih, diteguhkan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi manusia baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita baca di dalam ayat yang ke-17, 18, 19, itu menunjukkan akan karakter-karakter orang-orang yang masuk di dalam manusia lama. Di sana orang itu dikatakan, ya kita lihat di dalam ayatnya, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Jadi orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, bukan manusia baru, pikirannya adalah sia-sia. Bukan pikiran-pikiran Tuhan, bukan pikiran-pikiran yang membawa kekekalan. Yang berikutnya ayat 18 mengatakan dan pengertiannya yang gelap dan seterusnya. Ya saudara boleh baca nanti di sana. Itu menunjukkan akan karakter manusia lama. Dan itu harus kita tinggalkan saudara. Jadi kalau saudara dan saya disebut sebagai manusia-manusia baru, karakter-karakter lama itu harusnya tidak ada. Makanya ini menjadi bahan kajian kita, bahan pembelajaran kita, apakah kita itu masih ada menjadi manusia baru atau tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang sekarang berstay tune di rumah masing-masing, menikmati kemurahan Tuhan, ada ciri khusus yang dimiliki oleh orang-orang yang hidup menjadi manusia baru. Yang pertama adalah Efesus 4 ayat 20 mengatakan demikian. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ya saudaraku dikasihi Tuhan, di sana dikatakan kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi seseorang yang disebut manusia baru itu adalah seseorang yang selalu ingin belajar, orang yang selalu ingin menggali siapa Yesus itu. Apakah di dalam hidup kita ini sering berpikir tentang Yesus? Ya. Satu yang harus kita pahami, bahwa orang yang mencintai Tuhan, orang yang manusia baru adalah orang yang memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Dia akan selalu bertanya, apa maksud Tuhan atas hidup saya? Apa maksud Tuhan terhadap rumah tangga saya? Apa maksud Tuhan tentang kenapa saya ditaruh dalam pekerjaan yang seperti ini? Ini menjadi satu hal yang selalu dicari. Seringkali di antara kita mengalir begitu saja. Tidak tahu apa sih maunya Tuhan atas hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan meneguhkan kita kembali bahwa orang yang menjadi manusia baru, kalau saudara disebut menjadi manusia baru, selalu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Selalu rindu ingin menyenangkan hati Tuhan. Saat ini saudaraku dikasihi Tuhan, kita selalu berpikir untuk kepentingan-kepentingan kita, kebutuhan-kebutuhan kita, tanpa saudara dan saya melihat apa kebutuhan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin saudara mulai berpikir bagaimana dengan masa depan keluarga saya, anak saya, kehidupan ke depan keluarga saya, masa depannya seperti apa. Tetapi saudara tidak pernah berpikir apa maksud Tuhan atas hidup saudara. Apa keinginan Tuhan atas hidup kita. Manusia baru berbicara tentang saudara dan saya memiliki kerinduan lebih dalam mengenal Yesus. Dia mengenal saudara. Bagian kita sekarang adalah ayo kenal Tuhan Yesus dengan baik. Apa maunya Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana saudara membuat hati Tuhan senang? Sekarang kita beribadah di rumah tinggal masing-masing. Banyak orang mengatakan, Pak tidak enak Pak, Pak tidak nyaman Pak. Tetapi Tuhan menghendaki saudara dan saya stay tune di rumah tinggal masing-masing. Untuk apa? Menghadirkan Tuhan
Tuhan hadirlah dalam rumah tanggaku. Pulihkan, berkati keluargaku, lindungi keluargaku. Ajar kami kesatuan hati di antara isi rumah tanggaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seseorang yang memiliki rindu pada Tuhan, tempat bukan masalah. Ketika saudara datang berhadapan dengan Tuhan, saudara katakan glory, haleluya. Maka Tuhan hadir di dalam hidup kita. Dan itulah ibadah yang sebenarnya. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Efesus 4 ayat 22 mengatakan demikian. Haleluya, puji Tuhan. Oh puji Tuhan, ada LCD ya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudaraku dikasihi Tuhan. Yang kedua adalah saudara dan saya harus menanggalkan manusia lama kita. Melepaskan manusia lama kita. Sehingga saudara benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ciri manusia lama adalah dia tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Dia malas beribadah. Dia malas baca firman Tuhan. Dia malas berdoa. Ini adalah ciri-ciri manusia lama, saudara. Apakah saudara dan saya seperti itu? Itu hanya saudara yang tahu. Tetapi kalau saudara tahu saudara adalah orang yang malas, saudara katakan, Pak, malas Pak, ibadah di rumah Pak, enggak di gereja. Saya enggak perlu ibadah Pak. Ini menunjukkan bahwa saudara kembali menjadi manusia lama. Ingatlah, bahwa manusia lama akan menuju kebinasaan saudara. Firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan kita sekalian, ayo kita menjadi manusia baru. Yang benar-benar memiliki hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca, di dalam Efesus tadi mengatakan bahwa orang-orang manusia lama demikian, perasaan mereka telah tumpul, ayat 19, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan segala keserakahan dan macam-macam kecemaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang menjadi manusia lama terus hidup di dalam hawa nafsu kedagingan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, egois, itu menyelimuti kehidupan orang-orang yang menjadi manusia lama. Apakah saudara ada di posisi itu, saudara? Hari ini Tuhan mengingatkan kita, ayo kita bangkit. Itu tidak akan membawa kamu menuju kekekalan, tetapi akan membawa menuju kebinasaan dalam hidup kita. Apapun alasannya, hari ini ayo kita lepaskan, kita tanggalkan manusia lama kita, dan kita hidup baru, menjadi ciptaan baru. Ya, dalam 1 Korintus 5 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia baru itu adalah manusia yang menanggalkan manusia lamanya. Dan dia akan terus diperbaharui di dalam roh dan pikirannya. Dia memiliki hubungan yang istimewa bersama dengan Tuhan. Manusia baru akan menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan, ketika bertemu dengan firman-Nya, maka firman-Nya inilah saudaraku yang mengisi setiap pikiran mereka. Firman Tuhan, Roh Kudus itu menyucikan pikiran mereka, memperbarui roh mereka. Inilah manusia baru. Sehingga Tuhan mengatakan pada kita, baca firman Tuhan. Untuk apa Tuhan? Agar firman itu memperbaharui pikiran kita, roh kita, rohani kita. Sehingga saudara dan saya benar-benar menjadi manusia yang baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makanya orang itu kalau ketemu kita, kamu hitam, kamu putih, menunjukkan apa? Kamu benar-benar manusia Tuhan. Karena karakter Tuhan ada dalam hidupmu. Tetapi ada bagian orang percaya dikatakan kamu hitam. Karena kamu bukan menunjukkan karakter Tuhan, tapi karakter manusia duniawi ini. Ada bagian orang yang abu-abu, saudara. Tetapi Tuhan mengharapkan saudara menjadi manusia baru. Yang ketiga, saudara, di dalam Efesus 4, ayat yang ke-24,
mengatakan demikian. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah, yang kedua tadi melepaskan manusia yang lama, sekarang pakai manusia baru, ya, bukan wajahnya yang baru, tetapi karakternya baru, rohnya baru, pikirannya baru, pengertiannya yang baru. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan di dalam ayat yang ke-25 demikian. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jangan berdusta lagi, katakan kebenaran di atas kebenaran, walaupun itu sangat menyakitkan, tetapi kebenaran itu harus ditegakkan dalam hidup kita. 26 mengatakan demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudaraku dikasih Tuhan. Mungkin saudara katakan pada saya, Pak, marah itu kan emosional, Pak. Itu yang biasa saja, Pak. Tetapi kalau kemarahan itu sudah menjadi dosa, saudara. Saudara adalah manusia lama yang tidak bisa mengontrol ucapan kita. Seringkali saudara dan saya berkata-kata menyakiti hati orang lain. Inilah yang dikatakan perkataan kita menjadi dosa. Dan yang terpenting di dalam hidup kita, mari kita lihat. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Haleluya, puji Tuhan. Oh maaf, 27. Ini sesuatu yang sangat penting, saudara. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara hari ini menjadi manusia baru. Tetapi kalau saudara memberikan kesempatan iblis untuk masuk, coba-coba saudara, maka iblis itu akan menghancurkan saudara dan saya. Mari saudaraku dikasih Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, Tuhan menghendaki saudara menjadi manusia baru. Manusia yang hidup di dalam kekudusan Tuhan. Mungkin saudara katakan, Pak, sulit menjadi manusia baru. Tetapi ketika saudara datang pada Tuhan, saudara mendengar Tuhan berbicara pada kita, maka harus ada dua hal yang saudara kerjakan. Tuhan berbicara, saudara mendengar. Harus ada kerendahan hati di dalam hidup kita. Kita mau diubah, kita mau melakukan perkataan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi kalau saudara keraskan hati, saudara tidak merespon, maka sia-sia pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Tetapi ketika saudara datang pada Tuhan, Tuhan, aku ingin menjadi manusia yang baru. Aku ingin menuruti apa perkataan-Mu ya Tuhan. Ketika saudara ada kerendahan hati dan mengikuti Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bahwa saudara akan menjadi manusia-manusia yang baru. Ketika saudara disakiti, saudara tidak menyakiti, bahkan tidak menyimpan dalam hati saudara. Saudara lepaskan Tuhan, lepaskan akar pahitku. Maka Tuhan akan memberikan kelepasan itu. Tetapi ketika saudara keraskan hatimu, tidak merespon, tidak ada upaya dalam hidup kita, tidak akan pernah terjadi mukjizat dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang sekarang berhimpun di dalam rumah tangga masing-masing, lepaskan pengampunan pada istrimu, lepaskan pengampunan pada anak-anakmu, bahkan tetangga kanan kirimu. Datanglah pada Tuhan, Tuhan, aku ingin orang lain mengatakan, Engkau sudah berubah, Engkau menjadi ciptaan baru, Engkau seperti Yesus, Engkau seperti Allah yang turun dari surga. Itulah harapan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin hari ini saudara merasa berat berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi Tuhan selalu katakan bahwa Yesus Allah Roh Kudus siap menolong saudara. Apakah saudara membuka hatimu? Apakah saudara mau dipimpin? Saudara bekerja sama dengan Tuhan? Ketika bekerja dengan Tuhan, maka tidak ada mukjizat yang luar biasa yang terjadi di dalam hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Saya tidak akan perpanjangkan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi intinya saudara, jangan beri kesempatan iblis untuk menerobos hidup kita. Saudara harus tetap dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun resikonya, apapun kesulitannya. Karena ketika engkau taat pada firman Tuhan, maka Tuhan yang bekerja
bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Mari saudaraku, kita tunduk kepala, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bahwa saudara dan saya harus menjadi ciptaan baru ketika engkau menyatukan dirimu dengan Tuhan. Perjamuan kudus adalah persatuan, persekutuan antara Tuhan dan sesamanya. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, maka saudara pun harus kudus. Saudara harus berkenan di hadapan Tuhan, sehingga engkau benar-benar menjadi bagian daripada tubuh Kristus, tubuh Tuhan yang membawa sukacita di dalam setiap kehidupan kita. Tundukkan kepalamu, persiapkan perjamuanmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami percaya bahwa Engkau baik. Pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa kami seharusnya tidak sama dengan dunia ini. Karena kami adalah manusia-manusia yang baru. Tuhan telah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Itu menunjukkan bahwa kami adalah umat yang Tuhan tebus dengan lunas. Kami bukan milik kami lagi, tetapi kami milik Engkau. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan tubuh jiwa kami kepada Tuhan untuk bersatu dengan Engkau sebagai kepala kami, sebagai kepala gereja Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah tinggal masing-masing, yang sekarang ini mempersiapkan tubuh dan darah Tuhan. Kami ingin menjadi satu kesatuan dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika ada kepahitan di dalam hati kami, ada perkataan dusta yang sudah kami lepaskan. Kami mohon pengampunan Tuhan, agar kekudusan Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Allah yang kudus dan kami pun harus kudus. Kami satukan diri kami dengan Engkau Tuhan. Karena kami hanya percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memimpin kami. Kami menyerahkan perjamuan kudus-Mu dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga perjamuan ini akan membawa berkat bukan kutuk. Meskipun kami tinggal di rumah kami masing-masing, maka darah Yesus akan membentengi. Roti tubuh Tuhan akan mencukupi kami, sehingga kami tidak pernah kekurangan, bahkan kami terlepas dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan, kami akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan membaca pengakuan iman GBI sebelum kita masuk dalam prosesi. Ya. Nama Tuhan. 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam 1. Yesus Kristus adalah Anak Allah yang tunggal, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahkan Ia telah duduk naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat percaya. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus.
Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus Kristus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita hormati Tuhan. Angkat roti di atas kepala saudara sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Karena Dia sudah memberikan hidupnya untuk saudara. Dia menebus saudara. Dan saudara bukan milikmu lagi, tetapi saudara miliknya Tuhan. Saudara berharga di mata Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang terpecah-pecah ini adalah tubuh Yesus yang sudah terpecah-pecahkan untuk saudara dan saya? Dalam nama Yesus Tuhan, mari kita makan. Ucapkan syukurmu pada Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau baik. Siara Bapa, ingatlah, Dia sudah membayar engkau dengan lunas. Dia memberikan hidupnya untuk saudara. Tubuhnya sudah tidak berbentuk lagi, saudara. Tetapi satu hal yang saudara pahami, Dia mencintai saudara lebih daripada hidupnya. Itulah Allah yang kita sembah, yang kita panggil dalam nama Yesus Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat cawan di atas kepala saudara dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang di atasnya adalah ucapan syukur kita ini adalah darah Yesus yang tercurah bagi saudara dan saya? Dalam nama Yesus Tuhan, mari kita minum bersama. Haleluya. Mari kita ucapkan syukur kita. Syukur. Jangan ragu-ragu saudara. Sampaikan isi hatimu pada Tuhan. Ucapkan syukurmu pada Tuhan. Karena Dia baik, Dia baik. Ya Rabba baba 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 baba. Jinana mara bala bara 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 bara.
Kudus. Turunlah atas kami Tuhan, gereja-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja atas kami, perlindungan-Mu setia. Penuhi kami Tuhan, lawat gereja-gereja Tuhan, lawat rumah tinggal kami, Roh Kudus memenuhi kami. Haleluya Tuhan, syukur. Haleluya, syukur, syukur. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami menjadi pribadi yang selalu bersuka cita, karena Tuhan ada bersama kami saat ini. Tuhan ada di rumah tinggal kami saat ini. Tuhan sedang merenda masa depan kami. Melalui pujian penyembahan kami, melalui perjamuan kudus-Mu, kami merasa dikuatkan bahwa kami hidup bersama dengan Tuhan. Kami maju menjadi manusia-manusia baru yang hanya berpikiran tentang Tuhan, yang melakukan terbaik hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kuasa-Mu akan terus menyertai kami dalam menghadapi pandemi ini. Kami tetap percaya bahwa Tuhan melindungi kami semuanya. Tuhan memagari kami, Tuhan menudungi kami, sehingga keselamatan dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menabur untuk pekerjaan Tuhan. Meskipun ibadah kami secara online, tetapi korban bakaran, korban memberikan hak miliknya Tuhan harus tetap kami kerjakan, karena kami adalah umat-Mu yang hanya memuji dan menyembah Tuhan. Kami adalah umat-Mu yang terus Tuhan berkati hari sepanjang hari. Biarlah apa yang kami sampaikan akan menjadi bau harum di hadapan Tuhan, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan. Mari yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita akan kembali berdiri. Kita akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami sangat mengucap syukur untuk ibadah yang sudah berlangsung pada pagi hari ini. Kami tahu dengan segala keterbatasan kami, tidak akan mengurangi gairah dan semangat kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu kami rasakan, sebab Engkau adalah Allah yang maha hadir. Di setiap rumah Engkau akan membawa banyak perubahan Tuhan, sehingga ibadah kami bukan merupakan sebuah ibadah yang biasa ataupun rutinitas, tapi ibadah yang membawa dampak, memberkati, melawat dan mengubahkan setiap keluarga-keluarga Kerajaan Allah GBI Diaspora Kediri. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu menguatkan setiap kami, mampukan kami untuk bisa menjadi manusia-manusia yang baru. Roh Kudus, Engkau yang akan terus memberikan kekuatan.
Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pedain Swantoro yang sudah Engkau pakai. Biarlah Engkau semakin memakai lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Kau berkati dalam pekerjaannya, rumah tangga, pelayanannya. Biarlah Engkau pakai Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami juga tetap terus berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Kami mau mengucapkan berkat atas bangsa kami. Berkati Indonesia Tuhan, berkati dengan damai, berkati dengan sejahtera, berkati dengan kesatuan hati Tuhan Yesus. Berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta jajarannya. Biarlah Engkau taruhkan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan segala aktivitas mereka penuh hikmat yang datangnya daripadamu. Kami juga tetap terus berdoa untuk kota kami, kota Kediri, begitu juga dengan wali kota beserta jajarannya. Kami percaya Engkau taruhkan roh takut akan Tuhan, sehingga pemimpin bangsa kami, pemimpin kota kami, mereka boleh melakukan yang terbaik, menjadi wakil rakyat, menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat kota Kediri khususnya. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan yang saat ini bertempur di garda terdepan. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan kekuatan Tuhan. Terlebih lagi keluarga-keluarga yang harus ditinggalkan di rumah. Berikan mereka penghiburan, karena saat ini mereka bekerja keras Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, melawat dan merawat setiap saudara-saudara kami yang saat ini terkena COVID. Terima kasih ya Bapak. Berkati juga setiap kami masyarakat untuk bisa memiliki kesadaran supaya segera mata rantai penyebaran COVID segera terputus dalam nama Yesus. Kami boleh kembali lagi beraktivitas normal seperti biasa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami percaya keselamatan itu ada buat setiap kami. Penyertaan Tuhan itu sempurna adanya. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan doa kami, doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita dipersiapkan untuk masuk dunia yang baru. Maka kami Tuhan menghendaki untuk menjadi manusia yang baru. Di dalam nama Yesus, aku akan memberikan hati yang baru. Aku akan memberikan rohku yang baru di dalam. Perhatikan, manusia baru, kita harus mengenakan yang baru, yang lama kita lepas. Kita ada kesukaan, ada kerinduan, dan ada untuk senantiasa melakukan dalam kekudusan. Kita tinggalkan kemalasan, banyak dalih. Aku berbicara pada pagi hari ini, karena aku segera datang untuk membawa orang-orang yang baru. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Sebentar kita akan lepas daripada perhimpunan ini. Kita masuk di tengah-tengah dunia yang gelap, tetapi terangku ada di dalammu. Sehingga yang lain akan tertarik untuk mengenal Kristus sebagai juru selamat. Di dalam nama Yesus pada pagi hari ini, aku memberkati engkau dengan hati yang baru. Dalam nama Yesus aku memberkati rohku yang baru. Bukan roh ketakutan, tapi roh kebangkitan untuk masuk di dalam dunia yang baru. Terima dalam nama Yesus berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan kami Yesus Kristus, kasih-Ku tidak pernah kandas, tetapi damai sejahtera-Ku kuserahkan kepadamu. Sukacitalah untuk menghadapi dunia yang baru. Dalam nama Yesus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub pun kulepaskan kepadamu. Di dalam nama Yesus, kami terima, kami nikmati, kami pulang, kami bagikan dengan saudara kami yang lain.
Yang merasa diberkati dan percaya, sama-sama katakan amin.